Halo semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam doa pagi. Di hari Senin, tanggal 7 April tahun 2025. Di awal minggu ini, saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ketika membaca ayat ini, saya berpikir, kenapa pengharapan? Sehebat apa pengharapan di dalam Tuhan sehingga itu menjadi sau atau jangkar yang kuat, dan bukan hanya kuat, tapi sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Setelah merenungkan ini, saya menemukan sesuatu di dalam surat Roma ketika Rasul Paulus menulis bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dari sini kita mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu bukan bergantung pada segala kemampuan dan kehebatan kita. Pengharapan kita itu sungguh-sungguh bergantung kepada kasih Allah yang sudah dicurahkan penuh kepada kita. Atau karena Allah mengasihi kita, makanya bagi kita orang percaya selalu ada pengharapan. Pengharapan ini penting bagi kita, saudara. Saudara bisa kehilangan segala sesuatu dalam hidup, tapi saudara tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena selama kita masih ada di bumi ini, akan selalu ada pengharapan bagi kita. Ada satu kalimat yang sangat baik sekali. Sepasti Tuhan ada, demikianlah selalu ada pengharapan bagi kita. Selama Tuhan masih ada, dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di hari yang baru, selalu ada pengharapan buat kita. Dan kabar baiknya adalah pengharapan kita di dalam Tuhan, itu adalah pengharapan yang kuat. Kenapa? Karena dia bukan bergantung pada kita, tapi dia bergantung pada kasih Allah. Kita bisa berubah. Kita bisa rajin berdoa hari ini, kita bisa setia hari ini, dan kita bisa meninggalkan Allah kapan saja. Tapi Allah itu setia. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kasih yang sudah dia buktikan bagi kita di kayu salib. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Jadi waktu kita berbicara tentang pengharapan, jangan berpikir bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu sesuatu yang murahan. Tidak. Pengharapan di dalam Tuhan itu sesuatu yang mahal. Pengharapan yang pasti dan pengharapan yang bergantung pada Allah yang telah mengasihi kita. Nah, hebatnya lagi, pengharapan ini bukan hanya menjadi jangkar yang mempertahankan hidup kita untuk tetap berdiri, tetap kuat di tengah-tengah persoalan dan badai yang sedang kita hadapi hari ini. Pengharapan juga menjadi jangkar, menjadi sau yang membawa kita untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat Allah. Di sana di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa jangkar itu atau sau itu telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir di sini berbicara tentang tabir yang ada di bait Allah yang memisahkan antara pelataran dan ruang Maha Kudus. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Berbicara tentang Allah berinisiatif melalui pengorbanan Kristus. Hari ini kita punya satu kepastian. Di dalam Kristus kita boleh datang kepada Allah kapan saja, dalam keadaan apapun. Saya nggak bisa membayangkan, saudara, kalau kita masih hidup dengan cara-cara perjanjian lama, di mana setiap kali kita mau datang kepada Allah, kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita harus mempersembahkan sekian banyak korban, kita harus menyembelih sekian banyak binatang untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa, korban perdamaian, dan lain sebagainya. Tapi Yesus Kristus menjadi satu korban yang sempurna bagi setiap kita. Sehingga hari ini, saudara, pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan bukan hanya membuat kita mampu berdiri, mampu bertahan di tengah gelombang yang sangat kencang hari ini di dalam kehidupan kita. Namun pengharapan di dalam Kristus juga membawa kita untuk kita boleh datang ke hadirat Allah kapan saja. Saudara, kita boleh datang kepada Allah dimanapun kita berada. Saat kita berdoa, kita memanggil Dia, ada satu jaminan bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan sauh itu, pengharapan itu, sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke satu tempat yang Maha Kudus, sehingga kita boleh ada di sana, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tapi karena Kristus sudah mati bagi saya dan saudara. Bulan ini kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah kita merenungkan kembali betapa kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Allah, betapa Allah itu begitu mencintai kita,
Dan Allah itu begitu baik dalam hidup kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita diterima oleh Allah. Saya berdoa hari ini, mungkin kita sedang ada di masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau hari ini semuanya sepertinya baik-baik saja, jangan berpikir kita tidak memerlukan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang selalu kita perlukan dalam hidup. Tanpa pengharapan, kita tidak akan mampu menghadapi hari ini. Saya berdoa, biarlah selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Kita selalu menyadarinya bahwa di dalam Tuhan, pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Saya bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu dan kebaikanmu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan keadaan yang baik, bukan karena kuat dan gagah kami itu. Tapi semua ini semata-mata karena anugerahmu yang besar dan berlimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memungkinkan kami boleh menikmati semuanya ini. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan, dengan segala pergumulan dan permasalahan kami, biarlah kami boleh melihat Allah yang baik itu, yang sudah memberikan kami kasih yang sempurna, selalu menyediakan pengharapan bagi setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk pekerjaan orang tua kami. Terima kasih untuk pekerjaan suami dan istri kami. Terima kasih untuk pekerjaan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Terima kasih untuk sekolah. Terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom.